Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arts bersama saya Hani. Kali ini kita akan membahas salah satu komponen paling penting dalam komputer kita, yaitu memori, DRAM. Kebetulan kali ini kita pakai platform AM5. Jadi hari ini kita akan belajar banyak mengenai AM5 dan DDR5. Jadi bagaimana cara memilih DDR5 yang tepat untuk platform AM5 kalian. Seperti yang kamu tahu ya, di abad 21 ini, banyak yang masih meremehkan fungsinya memori, DRAM, RAM seperti ini. Memori yang bentuknya panjang-panjang kayak gini ini yang biasanya kita pakai. Barang ini banyak sekali yang menganggap remeh. Salah satu fungsinya adalah, yang paling penting dan krusial, kamu bisa lihat ya. Kalau kamu tidak punya ini, komputer kamu nggak bisa nyala. Dan akan keluar error seperti ini. Dan yang kalian harus tahu ya, di abad 21 ini juga, cuma di abad 21 ini toh loh, yang terlalu banyak tapi dan terlalu banyak kelucuan-kelucuan ini. Kamu sudah tahu kalau prosesor sekarang ini sudah benar-benar kencang-kencang semua. Semua produsen sudah memilking habis prosesor itu sampai titik darah penghabisan. Contohnya apa? Kamu beli prosesor yang versi X, versi K, non-K, kamu coba overclock, mau jalan berapa? Nggak bisa banyak kan? Itu dari segi prosesor. Belum lagi dari graphic card. Kalau kita pakai dari kubu hijau, Nvidia, kamu bisa lihat overclock cuma bisa paling 15% maksimal. Itu karena di limit dari driver. AMD, Radeon juga sama. Jadi, satu-satunya cara untuk kamu meningkatkan performa dari sistemmu tanpa ada limitasi, itu ada di sini, di memori. Nah, di memori ini. Karena ini adalah kunci yang banyak orang tidak tahu, kalau memori ini akan mengaruhi performanya kamu dalam bermain game ataupun productivity. Seperti biasa, kalau kamu melihat konten ini ada saya, pasti akan ada kuliah 1 SKS-nya. Sebelum kita melakukan pengujian, kita menyamakan dulu visi dan misi kita, sekalian merubah mindset-nya. Diambil mindset-nya ya, supaya pintar, supaya enggak kempel. Oke, sekarang kita belajar dulu ya. Oke, pelajaran pertama. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kalian. Kenapa kita perlu RAM? Pasti banyak dari kalian yang bertanya, saya nggak tahu sih ini pertanyaannya serius apa enggak, guyonan apa enggak, bercanda atau tidak. Tapi kan kenapa kita perlu RAM? Jawabannya kan pasti obvious sekali gitu loh. Kan perlu RAM supaya komputermu bisa nyala, itu yang pertama. Tapi kalau kita mau melihat dari jawaban yang lebih punya pendidikan ya, lebih terdidik ya, memorimu, RAM-mu di komputer ini sebetulnya ini adalah buffer. Jadi buffer seperti bak tampung untuk data-data yang akan diproses oleh CPU-mu. Sebelum kita ngomong bak tampung dan teman-temannya, kita beralih ke poin kedua ini. Ini yang namanya adalah hierarki memori. Kamu bisa lihat di gambar yang saya sediakan. Ini gambarnya ini adalah courtesy dari computer science. Kamu bisa lihat yang di atas itu adalah CPU. CPU itu kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Jadi semua instruksi dari program-programmu, dari Windows, dari game, dan teman-temannya itu semua akan diproses oleh CPU-mu. Untuk memproses itu dia akan butuh bak tampung. Untuk memproses data-data itu antri diproses oleh CPU-mu. Itu kita akan mengenal yang ada namanya level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache, dan kemudian ada yang terakhir ini yang akan keluar ini adalah level 4 cache atau X3D kalau di AMD ya. Jadi kamu bisa lihat memori cache itu semakin ke atas dia akan semakin kencang, tapi kapasitasnya tidak bisa besar. Semakin memori itu cache-nya semakin gede, dia akan semakin pelan. Setelah dari cache di prosesor, kita akan turun ke RAM. Ada di hierarki yang kita kalau ngomong cache dalam gambar ini ya, berarti itu piramida ya. Tier 1, ini tier 2 berarti. Ini tier 2. Setelah dari tier 2, kita akan turun ke storage. Kalau dulu kita belum mengenal NVMe dan SSD, itu hard disk mekanik. Tapi karena kita sekarang sudah mengerti NVMe dan SSD, tier 3-nya diisi oleh NVMe dan SSD. Tier 4-nya ada di storage. Nah, jadi itu yang menjawab pertanyaannya, kenapa kok kita perlu memori? Baik dengan kapasitas yang besar ataupun kecepatan yang tinggi. Jadi fungsinya memori di sini tuh karena dia ada di tier kedua. Berarti gini, kamu harus tahu adalah kenapa kok kita perlu memori yang ukurannya besar, kenapa kok kita perlu memori yang kecepatannya tinggi. Ukuran besar dan kecepatan tinggi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi begini, kalau kamu punya memori dengan ukuran yang besar, berarti dia bisa menampung register data yang banyak sekali. Kalau kecepatannya tinggi, berarti prosesnya dia untuk mengolah data itu, dia kan lebih lebih cepat, lebih geges gitu loh. Jadi prosesornya kan lebih cepat mengambil data dari memori ini gitu loh. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya.
antara kapasitas dan kecepatan. Cuma intinya more is better. Jadi ukuran lebih besar itu lebih baik, kecepatan lebih tinggi itu lebih baik. Itu prinsip dalam hierarki memori. Kemudian ini adalah pelajaran yang ketiga, standarisasi dari memori. Kenapa kok ini standarisasi dari memori ya? Atas dasar keruwetan, marketing, kapitalisme, dan pride. Kenapa kalau saya bilang itu tiga itu ya? Memori itu kalau kita dulu belajar sejarah ya, waktu zamannya dulu masih Pentium 4 itu nggak ada yang namanya Intel XMP, nggak ada yang namanya AMD Expo yang barusan ini, kemudian nggak ada lagi yang namanya fiturnya Asus yang DOCP ataupun MSI yang apa atau Gigabyte apa, itu nggak ada semua. Jadi memori adalah memori as it is. Tidak ada embel-embel XMP dan teman-temannya. Jadi XMP itu baru keluar ketika Intel di generasi Core i generasi pertama itu keluar XMP. Kemudian disusul dengan AMD. AMD baru saja mengeluarkan ini di AM5, AMD Expo. Jadi itu adalah standar yang dibuat oleh vendor untuk yang divalidasi supaya memori sekencang ini bisa jalan di platform ini tanpa ada error sama sekali. Jadi kalau XMP itu Intel Extreme Memory Profile, kalau Expo itu adalah AMD Extended Profile for Overclocking. Kemudian kalau DOCP itu adalah Direct Overclocking Profile. DOCP itu hanya ada di Asus untuk platform yang AM4 atau mungkin di AM5 ini juga ada. Fungsinya apa? Itu untuk mentranslate profile XMP jadi bisa jalan di standarnya AMD ini. Itu yang terjadi kalau kita pakai AM4. Kalau kamu pakai memori ada XMP-nya, dia akan jalan di DOCP di AM4. Itu di Asus. Kalau di vendor-vendor lain kayak MSI, Gigabyte, dan teman-temannya, biasanya itu ada juga. Cuma penamaannya berbeda. Kemudian kamu bisa melihat lagi, ini adalah salah satu keruwetan yang paling hakiki dalam standar penggunaan memori di abad 21 ini. Kamu bisa lihat di grafiknya di foto yang saya tunjukkan ini adalah slide-nya dari AMD. Di mana kalau kamu platform AM5 dan mulai dari AM4 lah ya, AM4 itu ada yang namanya Infinity Fabric. Ada memori control clock dan memory clock. Kamu masih bingung kan? Kalau mau pakai komputer kenceng aja harus belajar sampai variabelnya sampai sedetail ini. Ini baru variabel mengenai bagaimana prosesor itu bekerja dan apa fungsinya memori ini. Belum lagi timing memori, primary, secondary, tertiary, tambah bingung lagi. Jadi di abad 21 ini kita akan semakin dibingungkan dengan banyak istilah-istilah yang aneh ini. Cuma kita hanya akan berfokus pada AM5. Karena dalam konten hari ini kita akan membahas bagaimana menggunakan memori DDR5 yang pas untuk platform AM5 kalian. Kalian bisa lihat di slide ini. Kalau di AM4, Infinity Fabric, Memory Control Clock, dan Memory Clock itu semuanya 1:1:1. Itu sebabnya kenapa kalau kamu di AM4 kamu tidak bisa pakai memori yang lebih besar dari 3200. Lewat dari 3200 itu akan dianggap overclocking karena melebihi standar Infinity Fabric-nya AMD di 1600. Itu yang menghambat pencapaian clock-nya memori di AM4. Kecuali kamu menggunakan dia ada istilahnya itu gear 2. Gear 2 itu berarti 1:2:2:2. Jadi itu akan dipotong separuh. Itu yang dipotong separuh adalah Infinity Fabric dan memory control clock-nya dia. Hasilnya tidak akan optimal. Kalau menurut AMD, yang paling optimal itu adalah 1:1:1:1 untuk AM4. Nah, di AM5 ini, AMD belajar dari tetangga sebelah, di mana core clock memory itu bisa gila-gilaan sampai 6.000, sampai 7.000, bahkan mungkin sampai 8.000. Yang fantastis itu cuma untuk benching. Yang bahkan kalau kamu pakai untuk bekerja 8.000 itu mungkin kamu baru buka Excel sudah blue screen. Mereka belajar dari itu karena mereka juga tidak mau kalah supaya dapat achievement clock lebih tinggi lagi. Jadi di AM5 itu rule-nya berbeda. Yang paling optimal itu ada Infinity Fabric ada di auto, kemudian memory control clock ada di 1 dan memory clock ada di 1. Jadi auto banding 1:1. AMD sendiri menyarankan untuk AM5 dia menggunakan platform DDR5 yang 6000. Nah, seperti yang kalian tahu ya, DDR5 6000 itu sudah bukan standarnya JEDEC. Jadi semua yang pakai XMP atau Expo itu semuanya di luar standarnya JEDEC. Standar JEDEC-nya untuk DDR5 itu start dari 4800. Jadi apapun di atasnya 4800 itu sudah di overclock, sudah di luar standarnya JEDEC. Itu sebabnya ada Expo ini. Untuk di platform AM5 dan DDR5 ini, kenapa kok AMD Expo ini ada di angka 6000? Jadi AMD itu menyarankan kamu menggunakan memori DDR5 dengan kecepatan 6000 supaya hasilnya optimal. Semuanya itu jalan di 2000 mHz, baik untuk Infinity Fabric, memory control clock, dan memory clock-nya dia. Nah, jadi itu demikian ya, kira-kira kenapa memori itu penting, dan kenapa kamu bisa punya memori yang ukurannya gede, itu fungsinya apa, kecepatannya tinggi, itu fungsinya apa. Mungkin untuk kecepatan dan ukuran yang besar itu kita akan jelaskan setelah kamu melihat hasil benchmark-nya nanti ya. Nah, oke, sekarang kita masuk dalam hasil pengujiannya memori ini ya, DDR5 ya, DDR5 Expo ini ya. Testbed yang saya gunakan ada di sebelah kanan saya, kalian bisa lihat.
Untuk pengujian kali ini, kita menggunakan memori dari tim grup yang ini, Delta Alpha DDR5. Jadi ini Delta Alpha DDR5 yang 6000 yang ada RGB-nya seperti ini. Tapi yang terpasang di testband kita sekarang ini adalah tim Vulkan Alpha yang tanpa RGB. Kemudian yang kalian harus tahu, yang kalian harus ingat adalah dalam pengujian kali ini kita masih menggunakan BIOS dari Asus yang lama, bukan BIOS yang baru. Ini supaya ngasih gambaran ke kalian mengenai isu-isu yang lagi santer sekarang. Kalau prosesornya AMD itu kebakar karena VSOC-nya dia tinggi kalau kamu nyalakan Expo. Jadi kita menguji ini jauh sebelum berita itu muncul. Dan untungnya sampai hari ini ada masalah prosesor dan motherboardnya. Nanti saya akan kasih lihat ke kalian kenapa kok ini nggak sampai terbakar, nggak sampai rusak. Saya belum tahu juga apakah ini akan berlaku ke semua motherboard lain, tapi setidaknya di motherboard Asus X670E yang kita pakai hari ini, itu aman. Dan nanti di pengujian ini, khusus untuk 3D Mark yang sintetik, kita akan menguji menggunakan dua. Jadi satu pakai RTX 3070 yang sekarang ada di layar monitor kalian ini. Yang kedua, kita mau mencoba pakai onboard grafiknya RDNA 2 dari 7700X ini. Kita ingin tahu, kalau kita pakai memori yang JEDEC 4800 dengan Expo 6000, performanya naik atau tidak. Pengujian pertama kita menguji menggunakan RTX 3070 di 3D Mark Firstrike. Kamu bisa lihat di layar monitor kalian, overall-nya semua untuk JEDEC dan Expo, untuk grafik itu tidak ada peningkatan yang berarti. Rata-rata semua, kecuali di yang Wildlife. Karena Wildlife itu grafik dan CPU digabung jadi satu ya. Tapi itu Firstrike dan TimeSpy kamu melihat grafik tidak akan ada bedanya. Yang membedakan ketika Firstrike dan TimeSpy adalah kalau di TimeSpy itu fisik, kalau di Firstrike itu adalah fisik dan combine. Combine dan fisik itu lebih melibatkan ke CPU dan memori. Jadi kamu bisa lihat ya, kalau kamu pakai memori dari JEDEC yang 4800 dengan 6000 di benchmark sintetik, itu yang akan kelihatan bedanya adalah di CPU dan subsistem memori. Untuk grafik dia tidak akan ada peningkatan yang berarti. Oke, sekarang kita beralih ke RDNA 2. Buat kamu yang penasaran, RDNA 2 kalau pakai JEDEC dan XMP apakah performanya akan naik seperti zamannya dulu kita pakai APU mungkin di Ryzen 5700G atau 4700. Nah, kalian bisa lihat di layar monitor kalian ini sekarang. Ya dia ada naik, cuma angkanya tidak menyenangkan. Tidak seperti ketika kita pakai APU di AM4. Mungkin karena ini bukan prosesor APU ya, ini mungkin grafik integrated-nya dia hanya untuk sekedar nyala ya. Jadi kita nggak bisa berharap banyak. Jadi intinya kalau kalian mau mengejar performa dari integrated-nya dia dengan menaikkan memory clock-nya, kalian siap-siap kecewa. Dan kalau secara logika, buat saya juga nggak masuk juga kamu punya platform semahal ini, kamu nggak bisa beli VGA, itu nggak masuk akal juga kalau buat saya. Jadi ya, sekiranya begitu ya, perbandingan antara 3070 dengan integrated RDNA 2-nya dia. Kemudian kita beralih ke tes productivity-nya kita di ProScion. Nah, kamu bisa lihat, semua yang berhubungan dengan subsystem memory dan CPU, itu akan naik. Dari JEDEC ke XMP, semuanya akan naik. Oke, pengujian kita berikutnya ada di Handbrake H265. Kita mengonvert dari file video 4K ke 90p. Kamu bisa lihat kalau kamu pakai memori yang Expo, dia mendapatkan 68,51 fps. Kalau kamu pakai JEDEC itu 66,7. Jadi peningkatannya ada, cuma tidak signifikan sekali ya. Tapi tetap ada peningkatan. Kemudian kita beralih ke pengujian terakhirnya kita. Kita menggunakan AIDA 64, kita mengetes latency-nya dia. Jadi, kalau kalian sudah lihat konten yang kemarin mengenai SSD NVMe itu, SSD NVMe itu kan juga DRAM basisnya. Jadi sama, jadi kalau latency-mu tambah rendah, bandwidth-nya dia akan semakin tinggi. Itu berlaku untuk semua IC memory. Kamu bisa lihat di layar monitor kalian, kalau kamu pakai JEDEC, latency-nya dia dari 78,8. Begitu kamu menyalakan Expo-nya dia, latency-nya langsung turun jadi 66,3. Jadi kalian bisa lihat, dengan bertambahnya bandwidth, latensinya semakin turun. Sekarang kita akan melihat perbandingannya kalau kita main game. Tadi kan sintetik kan tidak terlalu kelihatan. Jadi sintetik itu kalau kayak 3D Mark itu memang khususnya ke VGA ya, ke graphic card ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pengujian sintetik dengan real world. Kalau real world itu apapun yang kamu rubah, dia akan merubah variabel pengujianmu, angka hasil pengujianmu. Kita pakai Shadow Tomb Raider di setting dan resolusi yang sama kita gunakan kalau kita mengetes CPU dan memori. Jadi kamu bisa melihat efeknya kamu punya memori JEDEC dan Expo itu apa. Jadi dia akan menambah average-mu dan persentilmu akan tambah gede. Jadi jarang terjadi stuttering. Meskipun di angka itu stuttering itu tidak akan terjadi gitu loh. Kalau kamu pakai patokan 1% low yang kita tampilkan ini.
Pengujian kita sudah selesai semua ya. Kita nggak menguji yang muluk-muluk sampai detail sekali karena kalau pengujian memori itu relatif. Tidak semua orang butuh memori yang kenceng seperti 6000, bahkan nggak sedikit juga di antara kita yang kan beli komputer high-end. Memorimu pun ada expo atau XMP, bahkan kamu nggak nyalakan expo atau XMP-nya. Itu yang paling sering terjadi. Dan yang kedua adalah banyak juga di antara kita yang beli memori 1/8 GB, 1/16 GB kamu campur. Susah juga gitu loh. Jadi makanya pengujian kita hanya sebatas ini. Kita mau memberikan gambaran ke kamu pengujian synthetic game bagaimana, untuk productivity bagaimana, dan untuk real world game bagaimana. Ya, tapi seperti biasa. Di sini kan saya cuma hanya sebagai supervisor. Di RC ini saya sebagai supervisor. Semua pengujian itu ada anak-anak yang menguji. Setelah mereka menguji, saya selalu melakukan validasi. Kamu jangan membayangkan melakukan validasi itu, kamu mengumpulkan PR ke saya, terus tak kasih nilai gitu. Enggak. Validasi itu adalah, ya ini barang ini setelah anak-anak selesai nguji, hasil tesnya dikasihkan ke saya, platformnya dikasihkan ke saya, ini saya coba lagi. Kira-kira hasil yang saya tes dengan akal saya dan nalar saya yang jalan ini, sama nggak dengan hasilnya mereka? Kalau sama, berarti selesai. Kontennya keluar kayak hari ini. Tapi kalau nggak sama, berarti di-take ulang. Yang di-take ulang benchmarknya anak-anak, bukan kontennya. Nah, sekarang kita manggil Aldi, karena Aldi yang pawangnya memori hari ini. Oke. Nah, oke. Sekarang kalian bisa melihat di layar monitor kalian, kita akan mereview reviewer. Stop it. Get some help. Kita akan mereview mindsetnya Aldi sebagai reviewer. Jadi, kita lagi membahas AMD Expo. Kan kamu yang menguji ini, dan saya sudah nyoba juga AMD Expo gimana. Nah, sekarang kita tanya jawab seperti biasa deh. Menurutmu, AMD Expo ini worth it apa enggak? Ya, worth it. Kan teknologi baru tapi. Worth it karena teknologi baru? Worth it ya, pasti kan lebih berkembang lagi besoknya. Sama seperti standarisasi kubu sebelah kan. Dan akhirnya semua orang juga pakai itu. Tapi itu kan maksudnya worth it-nya karena ada perkembangan. Tapi kalau dari segi, ya karena kamu reviewer, dari segi technical point of view, apakah dengan ada Expo ini akan membantu kamu atau membantu para user atau entusias atau gamer supaya mereka bisa lebih mengeksplor ini loh, platform M5 ini bisa dikembangkan, bisa dioptimalkan, bisa ditweak sampai seperti ini? Bisa, sangat worth it. Cuma kan mungkin karena masih early jadi harganya masih tinggi, mungkin itu yang orang agak mikir-mikir mau ganti platform DDR5 atau enggak. DDR5 sudah mulai turun harganya, cuma yang Expo kita masih belum tahu harganya sekarang ada di range berapa ya, karena Expo ini masih baru keluar ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat juga, kita nanti mungkin sertakan linknya untuk ini Expo ini kalau misalnya ada. Nah, kalau dari price performance berarti kamu memilih yang ada Expo-nya. Iya. Oke. Berarti kamu sebagai reviewer dan end user, kalau kamu suruh pilih memori untuk AM5, beli yang ada Expo atau tidak ada Expo? Beli yang ada Expo. Ada Expo, pasti. Kamu nggak beli yang ada XMP-nya? Nah, itu gimana? Kan saya belum pernah coba nih, Anggela nih. Jadi aku yang kemarin kan ngetesnya itu RAM XMP dipasang ke motherboard M5 kan gitu. Bisa jalan. Nggak tahu kebalikannya. Jadi gini, kalau kamu pakai motherboardnya AMD, ya AMD kan selama ini kan jadi anak tiri, nggak punya standar memori. Jadi kalau kamu pakai XMP ya fitur-fitur yang dulu ada di AM4 kayak kalau di Asus ya. Asus ini kita ngomong dia ada DOCP itu, Direct Overclocking Profile itu yang mentranslate XMP jadi Expo. Ya kalau dulu kan nggak ada Expo, jadi kalau dulu XMP-nya Intel jadi XMP-nya AMD. Tapi kalau sekarang ya mentranslate XMP-nya Intel jadi jadi Expo-nya AMD. Cuma kan ada cumanya gitu loh. Tidak semua settingannya itu akan bisa optimal seperti kayak kamu punya Expo ini. Jadi kalau kamu XMP pakai motherboardnya AMD, biasanya itu bisa ke-detect XMP-nya, kelihatan. Di semua motherboard apapun akan kelihatan gitu loh. Tapi kalau kamu balik, kamu pakai memori Expo ini masuk ke motherboardnya Intel, ya nggak mau. Karena ini eksklusif untuk punyanya AMD. Yes, sama Intel XMP juga eksklusif untuk Intel, tapi kan AMD ya tai ayam rasa mie ayam lah, nggak punya standar memori ya dia buat standar baru. Nah kalau Intel kan sekarang ngapain mau buat profile Expo ke Intel, mau semua memori yang kenceng-kenceng semuanya basisnya XMP semua. Jadi itu yang menjawab pertanyaannya, kalau Expo kamu masukkan ke Intel belum tentu ke detect gitu loh. Nggak tahu lagi kalau sudah ada vendor memori yang sekarang
vendor motherboard yang sekarang buat translatannya itu loh ya. Iya. Tapi setahu aku sampai hari ini sih belum ada sih, belum ketemu sih. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kamu lebih baik milih ini kan memori yang ada expo-nya pasti harganya mahal. Iya. Kamu mending beli memori yang ada expo-nya langsung kamu pilih profil ceklek jalan 6000 atau beli memori DDR5 yang murah-murah itu yang WM yang telanjang yang warna biru-biru hijau-hijau itu. Terus kamu tweak sampai gila-gilaan. Kamu mending milih mana? Iya, aku pilih yang simple cara pakainya. Oh. Tinggal nyalain expo. Nah, itu kenapa? Profil ya kan sudah diuji gitu. Sudah diuji dari pabrikannya, jadi kita nggak perlu capek-capek nguji satu-satu, ngatur timingnya. Berarti kamu sampai poin ini berarti kamu menyadari kalau kamu mengetes memori, kestabilannya memori itu susah. Iya, kalau kita cari satu-satu lama pasti ketemunya. Sweet spotnya pasti. Jadi kamu tahu ya, baik Aldi ini sebagai reviewer ataupun dia itu kalau di kantor jadi reviewer, technical sekali. Tapi di rumah dia jadi gamer, main game. User yang value for money-nya lebih jalan gitu loh. Jadi bukan saya merendahkan Aldi loh, enggak. Tapi kita semua jadi user itu kamu harus punya prinsip value for money dan price performance gitu loh. Karena itu yang membuat kamu cepat kaya. Itu diambil itu cara berpikirnya itu. Nah, kamu ngetes memori. Iya. Kamu kalau ngetes kestabilan memori pakai apa biasanya? Pakai Cinebench, AIDA. Pakai ini nggak? Memtest nggak? Memtest jarang-jarang sih tapi. Lama kan pasti. Jadi yang dipakai sama Aldi ini kan sesuatu hal yang wajar. Jadi grade-nya tweaker, orang yang suka tweaking, itu grade-nya ada yang entry level, enthusiast, overclocker, sama freak. Nah, Uncle Hani ada yang di level mana? Overclocker. Jadi kalau yang kayak Aldi gini, yang entry level itu ngetesnya pakai hal yang standar. Jadi kamu ngetesnya pakai Cinebench, AIDA, itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah kamu menguji memori, stabil apa enggaknya pakai CPU-C. Itu goblok. Jangan diulangi lagi kalau itu ya toh. Nanti kalau kamu sampai ke taraf overclocker kayak saya nggak ngomong saya ini overclocker hebat, enggak. Tapi saya bisa overclocking, meskipun saya tidak sehebat Alfa, saya tidak sehebat Pak Benny, ataupun saya tidak sehebat Mas Muhammad Farid Abdad yang sering nge-tweak memori ini. Mereka ngetesnya udah pakai HCI namanya. Itu lebih gila lagi. Itu bahkan ngetesnya sampai 8 jam, 12 jam. Ada yang ngetesnya sampai 24 jam. Di 24 jam lewat 5 menit error. Ngulang lagi. Berarti. Terus ada lagi yang tingkatnya freak. Kalau yang tingkatnya freak itu mereka sudah nggak ngecek stabil apa nggak stabilnya. Jadi itu kayak F1. Jadi mana yang paling kenceng, kita nggak perlu stabil, kita cari speed. Itu biasanya alpha ada di kelas itu udah. Itu kamu harus bisa bedakan. Jadi kamu nge-tweak memori itu variabelnya banyak sekali. Kamu kalau lihat di BIOSmu, memori, advanced memory setting ataupun apapun itu yang pokoknya tab di dalam tabnya memori biasanya. Shift timing. Kamu bisa lihat itu nanti ada primary timing. Itu biasanya kamu bisa lihat CL berapa, TRC, TRS. Nah, nanti ada secondary timing, ada tertiary timing. Secondary dan tertiary itu mungkin kalau kamu hitung itu mungkin ada 15 sampai 20 variabel. Jadi kamu bisa bayangkan waktu yang kamu perlukan untuk mengetes itu semua. Itu sebabnya ada profile XMP dan Expo. Yang dimana kalau kamu pakai itu sesuai dengan klaimnya pabrik ini jalan 6000 beserta semua secondary dan tertiary subtimingnya mereka itu pasti stabil, tidak ada masalah. Ya tapi kembali lagi kalau kamu masih berjiwa muda, berdarah muda, senang berpetualang ya silakan ngetes 24 jam. Kalau saya nggak ada waktu buat ngetes itu. Tapi kalau memori kayak gini, yang baru-baru Expo kayak gini di overclock bisa. Ya kembali lagi. Sampai setinggi apa kira-kira? Ya harus coba, kalau nggak coba nggak ngerti. Sebetulnya semua itu kan bisa, meskipun sudah ada Expo dan XMP kan bisa overclock. Overclock itu ada dua. Kamu memaksa dia naikkan clocknya dia, atau kamu memperketat timingnya dia. Jadi dua itu yang kamu lakukan itu akan meningkatkan performa. Cuma ya ada waktu dan harga yang harus dibayar gitu loh. Waktu adalah kamu mengetes itu berapa lama, harga adalah lah kamu ngeteskan listriknya bayar kecuali Spanyol. Iya kan? Sorry nyolong. Nah, 24 jam nggak murah loh, apalagi kalau platformmu yang buat ngetes itu ngetes memori pakai i9, Ryzen 9. Ya lumayan, iya kan? Nah, itu yang harus kita tahu. Kenapa kok ada standar Expo dan XMP itu? Mempermudah. Nah, oke. Nah, makanya kan kita ngomongnya hari ini cara memilih memori DDR5 untuk platform M5 for dummy. Kenapa kok for dummy? Yang kita lakukan ini adalah pengujian dummy. Karena kita mau pakai yang advance sekalipun kamu ya nggak ngerti juga gitu loh.
Bahkan yang dummy pun kamu ya nggak ngerti gitu loh, gimana cara nyalakan XMP, nyalakan Expo, kamu ya nggak ngerti juga gitu loh. Nah, jadi Uncle Hani kan tadi katanya ada di level overclocker. Nah, kalau ada fitur Expo kayak gini, bakalan kepake apa enggak? Kalau aku ya, kalau saya pribadi ya, karena atas dasar konten DDR5 for AM5 for dummy, ya kalau saya akan terbantu dengan adanya Expo ini gitu loh. Cuma di DDR5 itu dia ada satu slot profil tambahan yang bisa kamu isi dengan eksperimen konyolmu itu gitu loh. Jadi kalau saya pakai kacamata sebagai saya entry level mau belajar mengenai bagaimana cara mengoptimalkan M5, yang akan saya lakukan adalah saya akan membeli memori yang ada profile Expo-nya. Kenapa? Bukan karena saya bakul, bukan karena saya dibantu tim, ditolongi tim, dikirimi tim, terus saya bilang kamu beli Expo ini. Enggak, yang punya Expo banyak, ada tim, ada lain-lainnya, ada banyak. Kalau saya sebagai pemula, saya beli yang ada Expo-nya. Karena di settingannya yang Expo ini sudah tertulis jelas, kamu untuk jalan 6000 kamu butuh timing berapa. Zaman 6 tahun yang lalu saya masih sering overclock, itu basic knowledge saya untuk tweaking memori itu saya pakai timing dari dulu XMP ya. Pakai timing XMP itu, dari sana saya baru bergerak naik. Itu memori bisa jalan berapa, kalau saya ketemu jedoknya baru saya main timing. Itu sebabnya saya butuh guideline. Guideline-nya adalah XMP kalau dulu. Kalau sekarang ya kalau saya mau pakai guideline-nya Expo ini. Karena gini, kalau menurut saya kamu tidak bisa pakai guideline dari kamu lihat di forum, apalagi kalau kamu lihat forumnya itu kayak punya, saya mau pakai bahasa Indonesia ya, karena nanti pakai bahasa Inggris kamu bingung nanti. HWBot, kamu lihat di HWBot, kamu lihat punyanya Roman, kamu lihat punyanya Alpha, punyanya siapa-siapa. Kamu lihat ini timing apa, ini gak masuk akal timingnya gini. Loh kamu jangan salah, mereka sudah binning memori ini ada ratusan atau bahkan ribuan. Lagi kamu cuma beli satu mau minta timing kayak gitu kan nggak bisa. Iya toh? Iya. Itu pertama. Dan yang kedua, timing-timing dengan angka yang ajaib-ajaib itu nggak semua ini bisa. Jadi paling enak ya beli yang ada Expo yang sudah ada guideline-nya dia. Kamu bisa jalan 6000, timing segini, dari sana kamu baru bergerak maju atau mundur. Selesai. Tanpa ada Expo, kamu akan jadi orang buta. Lihat forum, forum IC-nya sama. IC sama pun tidak menjamin. Layer PCB-nya, tracing PCB-nya, itu semua berpengaruh. Kalau aku ya pilih ada Expo lah. Mempermudah hidup lah. Make life easier. Nah, kalau kalian tim Expo atau tim JIDEK? Nah, nanti kamu tulis di komentar itu, kamu tim yang mana. Jadi, ini sudah selesai ya. Jadi, tanya jawabnya sama Aldi, kita sudah selesai sampai di sini ya. Jadi, kamu bisa melihat Aldi sebagai reviewer dan sebagai gamer di rumah, user seperti kalian pada umumnya. Dan dia juga lagi menabung untuk beli platform M5. Uang THR sisa nggak? Hah? Enggak. Ya berarti M5-nya nunggu bentar lah. Buat saya pribadi ya, feature kayak Expo dan XMP, kita ngomong saja Expo lah hari ini ya. Feature Expo ini akan membantu pemula untuk kamu belajar bagaimana kamu menyenangi dan melakukan tweaking pada platform M5-mu. Ini adalah guideline awal untuk kamu bisa belajar mengenai tweaking. Tanpa Expo ini ya seperti yang saya tadi ngomong, kamu baca forum, kamu baca komunitas, kamu lihat lain-lainnya itu kamu tidak akan bisa menemukan angka-angka ajaib seperti itulah. Percayalah itu, karena sepanjang sejarah saya melakukan overclocking, saya menerapkan timing yang dipakai oleh para dewa-dewa itu nggak ada satupun yang bisa di memori saya gitu loh. Kecuali yang kemarin saya beli itu, Dominator Platinum Torque Limited Edition. 32 GB harga 7 juta. Bisa. Mau beli kamu? Kalau sudah levelnya Sultan mungkin saya beli. Nah, yang mempengaruhi kamu memori achievement bisa bagus apa enggak itu ada banyak. Faktornya ada banyak. Yang pertama adalah faktor memori ini. Termasuk di dalamnya adalah IC-nya pakai apa, PCB-mu berapa layer, tracing PCB-nya bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, ada faktor yang namanya IMC sekarang. Integrated Memory Controller di prosesormu, sanggup apa enggak. Terus yang ketiga, ada faktor lagi yang namanya motherboard. Seperti yang kamu tahu, motherboard yang memang digunakan untuk overclocking itu biasanya seringnya itu kalau ya saya bukan blatantly bakul Asus ya, tapi memang Asus ini tok motherboard yang ada di kantornya kita, jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Kalau di Asus ada Apex untuk Intel, Impact untuk platformnya AMD, yang slot DIMM-nya cuma ada 2. Kalau MSI kamu bisa lihat itu ada Unify X. Kalau Gigabyte saya belum tahu apakah ada yang 2 slot apa enggak. Nah, jadi kamu bisa tahu ya, faktor-faktornya itu ada banyak seperti itu. Jadi kalau buat saya, Expo ini membantu sih. Pertama, cuma satu klik aja selesai, performanya naik semua. Nikmat apalagi yang kamu dustakan, dan harganya. Harganya pun sudah terjangkau, jadi ya kalau saya beli memori yang JIDEK dengan yang Expo sedikit ya, saya pilih yang Expo aja. Karena dari JIDEK saya mau jalankan ke 6000 ya bisa-bisa aja. Bisa aja itu begini, kamu beli memori yang
Ijo-ijo itu. Kan pakai motherboard apapun itu, kamu tinggal memorinya, kamu slidernya kamu ganti dari 4800 ke 6000, timing auto jalan. Tapi timingnya pasti nggak karu-karuan. Jadi 6000-mu itu kalau kamu bandingkan dengan yang Expo ini pasti akan ada bedanya. Dan itu percayalah, itu jauh sekali bedanya. Yang membedakan memori kenceng apa tidak itu bukan bandwidth juga pengaruh, tapi timing itu lebih memegang peranan yang lebih penting daripada bandwidth. Itu yang kamu harus tahu. Expo ini semua timing, parameter semua sudah di-set sama pabrik untuk seoptimal mungkin, tanpa ada kendala. Jadi sweet spot menurut AMD itu adalah kompromis antara hasil, tes, dan crash. Maksudnya blue screen-mu, kalau misalnya ada blue screen. 6000 adalah yang pas untuk M5 ini. Nah, jadi kalau dari saya, ya saya pilih yang ada Expo. Karena time is money. Ya, kecuali kalian punya waktu luang banyak. Nah, kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Kalau no live ya, no live silakan. Kita masih belum tahu apakah Expo ini apakah akan stick ke 6000 ataukah nanti keluar seri, misalnya seri nanti setelah 7000 kan pasti 8000 ya. Saya nggak ngasih link apa-apa ya, cuma yang ngomong bodoh aja lah. Dari 5000 ada 6000 ada 7000 pasti ada 8000 kan ya sudah. Siapa tahu nanti 8000 Expo ini akan berubah jadi 7200 atau jadi berapa ya kita nggak tahu. Kita tinggal melihat aja. Seperti katanya Aldi, ini masih baru. Jadi room for improvement-nya dia masih ada banyak sekali. Nah, selamat untuk kalian yang sudah nonton sampai sejauh ini. Kita akan kasihkan satu poin tambahan yang paling penting adalah bagaimana cara mengaktifkan AMD Expo di mainboard AM5 kalian. Kalian bisa lihat, Aldi akan membantu kalian. Semoga kalian tercerahkan mata batin kalian. Nah, oke, sekarang kita masuk di tutorial cara menyalakan Expo, AMD Expo ya. Sebenarnya mirip sama kayak kalian nyalain XMP. Jadi kalian masuk BIOS kalian dulu. Nah, kebetulan kita akan pakai motherboard dari Asus X670, tampilannya kayak gini awalnya. Kalian bisa masuk menu AI Tweaker. Nah, terus ini ada AI Overclock Tuner. By default itu dia masuk di auto. Ini kita ganti ke Expo. Ini ada pilihan Expo kalau RAM kalian support AMD Expo. Bedanya apa Expo 1 sama Expo 2? Nah, ini kalian bisa lihat di bawah. Nah, ini bedanya. Kita pilih yang Expo 2. Sudah. Nah, untuk apply-nya tinggal kalian exit, save change, dan reset ini. Tapi sebelum kita reset, kita juga mau tunjukin di sini ada yang namanya Asus SPD Information. Nah, di Asus SPD Information ini kalian bisa lihat pakai chipset apa, kapasitasnya berapa, frekuensi berapa, voltasenya berapa, terus timingnya ada di berapa. Di sini juga ada profil yang bisa kalian isi. Kan ada profil 0 dan profil 1. Nah, ini profil 1 ini yang dimaksud Uncle Hani tadi, bisa kalian isi sesuai dengan keinginan kalian. Tapi berhubung ini tutorialnya for dummy, jadi kita nggak tunjukin tutorialnya buat ngisi profil yang kosong ini. Mungkin bisa di lain kesempatan. Oke, tinggal save change dan reset. Nah, ini saya mau menjelaskan, nambahi ya. Tadi saya kelupaan, ini mau nambahi. Kenapa kok kita pakai Expo itu tidak mengalami isu yang seperti yang kamu lihat di di live dan news beberapa waktu yang lalu. Kalau kamu pakai Expo, kemudian prosesor ini tiba-tiba melentung, kepanasan, kebakar, sama motherboardnya rusak. Jadi kan kalau dari statementnya AMD kan itu karena tegangan VSOC-nya dia yang ngaco ya. Tapi dalam kasus ini kita pakai, selama kita pengujian kemarin, itu pakai BIOS-nya Asus ini bahkan kita belum update BIOS yang ada fix yang baru ya. Kamu bisa lihat ini VSOC ini dari monitor kalian itu dia cuma ada di range angka 1,3 sampai 1,368 maksimumnya. Jadi itu masih dalam batas angka yang wajar. Itu kenapa kok dia nggak sampai terbakar ya, terbakar atau kepanasan ya. Cuma ya ini finger cross ya, kita belum bongkar ini terus kita lihat belakangnya. Semoga nggak ada masalah. Nanti perkara ini mau dibongkar dan lihat belakangnya kita tampilkan di short aja karena terlalu panjang dan ribet kalau kita menampilkan di sini ya. Jadi jawabannya adalah karena kita pakai VSOC-nya 1,368, jadi bukan sampai 1,4 atau 1,45 kayak yang kemarin. Cuma mungkin yang akan jadi lebih panas lagi kalau kamu pakai yang X3D ya. Karena kamu tahu X3D itu ada tambahan IC DRAM yang di stacking di dalam SSD-nya dia, dan itu menambah panasnya dia. Oke, demikian konten 1 SKS kita mengenai bagaimana cara memilih memori DDR5 untuk platform M5 kalian. For dummies, karena terlalu banyak for juga nggak bagus juga untuk grammarnya. Tapi for dummies tetap harus ditekankan, karena memang ini literally for dummies. Ini bukan review yang jelimet-jelimet, yang ruwet-ruwet, yang membuat kalian bingung. Tapi gini ya, kalau kalian sudah for dummies gini masih nggak ngerti ya, saya angkat tangan udah, nggak bisa ngomong apa-apa udah. Oke, jadi kalian bisa lihat ini adalah memori GeForce
Delta Alpha dari 5 yang RGB. Kalian bisa lihat di toko-toko kesayangan kalian. Ini harusnya sudah ready di sini karena ketika ini sudah dikirimkan dari distributor resminya Foxhound. Oke, buat kalian yang suka dengan konten hari ini, kalian jangan lupa klik like, subscribe. Kita eksis di semua sosial media. Kalian tinggal ketik Ars ID Media. Buat kalian yang terbantu dengan konten ini dan kalian yang mengajari teman-teman kalian yang dami-dami itu, jangan lupa ini di-share sebanyak-banyaknya. Oke? Saya Hani, pamit dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.